Camilo for the beat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, berjumpa kembali dengan podcast Saga. Kali ini kita akan nonton video lagi sebagai self-reminder. Tim Saga menemukan sebuah video self-reminder yang oleh tim ini dipilih untuk kita jadikan pembelajaran bersama. Tentang apakah gerangan? Kita saksikan saja langsung video berikut ini. The founder of Ford Motor Company, once took two candidates for dinner. They were both graduates of the same university. They had the same GPA, grade point average. They were both geniuses. They finished the dinner. They walked out of the restaurant. And as soon as they walked out, Ford said to the one, "You're hired." And he said to the other one, "We won't be proceeding together. Thank you very much for a lovely dinner." And the young guy summoned the courage and said, "Mr. Ford, can I ask you something, sir? We never spoke about engineering. We never spoke about cars. We never spoke about the university. We only spoke about general things. Why are you hiring my friend and not myself?" And Mr. Ford said, "For two reasons. The first one is that your friend tried his steak and then he put salt. You put salt and then you tried your steak. I like people who try things before they make changes. And the second and most important reason of them all, your friend was polite with all the waiters, saying thank you and please. They were invisible for you, all the waiters. You only were polite when you were addressing me. So a great leader, somebody you want to impact your organization, doesn't have to see hierarchy. He has to see human beings." Nah, sahabat keluarga, setelah bersama-sama tadi kita mendengarkan dan juga menyaksikan video yang kami putarkan, yang kira-kira intinya bahwa Henry Ford itu mengajak makan malam dua orang kandidat calon pegawai yang akan direkrut. Selama makan malam, mereka tidak membahas hal-hal yang terkait dengan substansi dari pekerjaan yang dimana mereka akan direkrut tersebut. Setelah makan malam selesai, Henry Ford pun memutuskan di antara dua kandidat yang sama universitasnya, sama nilai-nilai IPK-nya. Kemudian satu diterima dan yang satunya tidak diterima. Yang tidak terima tentu bertanya-tanya kenapa temannya diterima dan juga dia tidak diterima. Lalu Henry Ford itu menjelaskan ada dua alasan kenapa yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Alasan pertama, ketika makan malam itu seluruh perilaku dari dua kandidat ini menjadi perhatian Henry Ford tersebut. Nah, pertama, bahwa kandidat yang diterima ini mencoba dulu steaknya. Sebagai menu makan malam mereka itu adalah steak. Dicoba dulu steaknya. Setelah dicoba, baru ditambahkan garam. Karena memang mungkin ya dari steaknya ini kurang garam. Tapi dia coba dulu. Baru ditambahkan garam, tentu secukupnya sesuai dengan seleranya. Kandidat yang lainnya yang tidak diterima menambahkan garam, langsung ditambahkan garam kepada steaknya ini. Baru steaknya dicoba. Padahal dia belum tahu apakah steaknya ini sudah keasinan barangkali atau memang sudah cukup asinnya, tapi dia langsung saja menambahkan garam itu. Ini attitude pertama yang diperhatikan oleh Henry Ford. Dicoba dulu. Kalau memang kurang garam, tambahkan. Siapa tahu sudah asin atau sudah cukup asinnya. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, yang sangat penting juga. Selama makan malam ini, Henry Ford juga memperhatikan attitude dari dua orang ini. Yang kandidat yang diterima itu, dia mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada Henry Ford, tetapi juga kepada waitress yang mengantarkan makanan, yang kemudian meladenin mereka juga berperilaku baik. Yang kandidat yang satu ini berperilaku baik dan juga mengucapkan terima kasih. Sedangkan kandidat yang tidak diterima, berterima kasihnya hanya kepada Henry Ford saja. Dan perilakunya tidak sebaik kandidat yang diterima terhadap orang-orang yang ada di sekitar, termasuk waitress yang mengantarkan dan meladeni makanan tadi.
Sahabat keluarga, dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran tidak hanya ketika kita ingin memasuki dunia kerja saja, tetapi ketika kita juga menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah mengambil tindakan dari hal-hal yang kita tidak ketahui. Datanya, tidak ketahui informasinya, dan dalam kasus ini rasanya. Tiba-tiba menambahkan garam kepada makanan yang kita belum tahu apakah dia sudah keasinan atau cukup asinnya atau seperti apa. Nah, maka lesson learned atau pembelajaran dari hal yang kita tadi saksikan videonya, bertindaklah sesuai dengan kondisi faktual yang ada. Perbanyaklah data, perbanyaklah informasi yang akurat, baru mengambil tindakan yang tepat. Ini berlaku untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan juga mengambil keputusan pada situasi yang tepat dengan data dan informasi yang akurat. Kondisi yang kedua, ini juga tentu saja berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita saling menjaga perasaan dan mari kita saling berbuat baik kepada siapapun juga. Janganlah kita berbuat baik hanya kepada orang-orang petinggi, orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pangkatnya, ataupun kedudukan lainnya. Tapi berbuat baik itu tidak memandang jabatan-jabatan fisik duniawi. Berbuat baik ini tentu terhadap setiap insan, terhadap setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, siapapun mereka. Karena pada hakikatnya berbuat baik itu mestinya dilakukan dengan hati dan juga sampai kepada hati setiap insan. Jangan hanya berbuat baik di bibir dan juga di perkataan saja, tetapi berbuat baik ini mesti dilakukan mulai dari hati. Nah, sahabat keluarga, dari pembelajaran yang sangat sederhana ini ada beberapa hal yang ingin kami berbagi, bahwa keberhasilan itu dapat kita capai ketika kita berani mencobanya. Dan jangan takut mencoba. Ketika kita mencoba, seperti tadi makanan, kalau kurang garam, ya ditambahkan garam. Ketika kita mencoba pekerjaan baru atau hal-hal baru, kalau kita mendapatkan kesulitan, maka carilah solusi. Solusi yang pertama, usahakan dulu sendiri. Ketika kita tidak mampu bersolusi sendiri, carilah referensi-referensi. Saat ini referensi itu banyak sekali tersedia di jagat maya, di jagat internet, dan juga di mana saja. Tapi jangan salah juga cari referensi. Carilah referensi pada sumber-sumber yang akurat, sumber-sumber yang formal, resmi. Nah, yang kedua pembelajarannya adalah coba dahulu, jangan langsung berkata tidak atau menyerah terhadap situasi. Cobalah dahulu. Ayo kita lebih berani lagi mencoba. Ayo kita lebih berani lagi melangkah untuk hal-hal yang baru, untuk tantangan-tantangan baru. Jangan cepat menyerah. Nah, yang ketiga, apabila kita takut mencoba, maka kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Apabila kita berani mencoba dan gagal, maka kegagalan itu akan menjadi pendorong dan juga akan menjadi guru kita untuk berani lagi mencoba. Jangan sekali mencoba gagal langsung ciut ke belakang, tapi coba lagi. Evaluasi, analisa kegagalan itu disebabkan oleh apa. Kenali penyebabnya. Maka ketika kita berhasil kenali penyebab kegagalan itu, di saat itulah keberhasilan ada di depan mata. Karena kegagalan yang sama tidak boleh diulang untuk kedua kalinya tentunya. Sejatinya tidak pernah ada orang yang siap 100% untuk berani mencoba hal yang baru. Tetapi keberanian mencoba dan keberanian untuk gagal itulah yang perlu ada pada setiap orang. Bukan gagalnya yang menjadi momok, atau bukan gagalnya yang harus dipikirkan, tetapi cara mengatasi kegagalan itulah yang paling penting.
Bukan kejatuhan yang menjadi derita, tapi bangkit berdiri setelah jatuh itu yang sangat penting. Artinya solusi. Berdiri tegak lagi, mencari solusi dan mencari penyebab dari kegagalan dan kejatuhan untuk menjadi pemicu agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, setelah kita berani mencoba dan juga menemukan faktor-faktor kegagalan maupun kesuksesan, tentu ini menjadi modal dan bekal utama kita untuk melangkah maju ke depan, berjalan, bahkan berlari lebih kencang lagi dengan dibekali berbagai pengetahuan, berbagai pengalaman agar kita menjadi lebih sukses dengan cara-cara yang baik dan terhormat tentunya. Nah, sahabat keluarga, dari video tadi juga kita bisa melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, ketika kita bertamu baik ke rumah maupun ke kantor maupun ke tempat aktivitas sahabat, keluarga, teman, dan sebagainya, kita kan harus ketuk pintu. Nah, ketika ketuk pintu, kalau belum disautin dan belum dipersilahkan masuk, jangan nyelonong masuk ya, jangan nyelonong buka pintunya tentunya. Ini hal sederhana tapi harus kita perhatikan. Selain itu, misalnya ya, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan itu sekecil apapun, jangan segan-segan kita mengucapkan kata saya mohon maaf ya. Jadi permintaan maaf ini harus sering-sering kita ucapkan, kita katakan. Nah, hal kecil lainnya juga dengan misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita datang ke satu tempat perhelatan ataupun ke tempat rapat, ke tempat pertemuan. Ketika kita habis melakukan aktivitas yang di situ ada sampahnya, apalagi sampah dari diri kita sendiri, kita tinggalkan begitu saja. Kita harus mengumpulkan sampah-sampah kita itu dan membuang pada tempatnya. Bahkan kita juga jangan segan memunguti sampah-sampah, walaupun orang lain yang melakukannya yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat keluarga, ketika kita juga melakukan komunikasi verbal, maka pilihlah kata-kata yang tepat, kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain, kata-kata yang santun, sopan, dan juga sebaik-baik kata-kata yang bisa kita berikan kepada pihak lain. Apabila kita belum dapat menemukan kata-kata yang tepat dan sebaik serta sesantun mungkin, diam itu lebih baik karena diam adalah emas. Sahabat keluarga, aktivitas nobar kita, video yang inspiratif tadi akhirnya sampai pula di penghujung. Dengan demikian berakhir pula podcast Saga episode kali ini. Sampai berjumpa kembali pada episode podcast Saga berikutnya dengan topik-topik yang mudah-mudahan juga tidak kalah menarik dari podcast kita kali ini. Sampai berjumpa. Jangan lupa subscribe ya, dan juga share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga lainnya. Like dan juga tinggalkan pesan di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaannya bersama podcast Saga. Sampai jumpa. Assalamualaikum.